warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Manda, Kania, Hani, dan Kayla. Kali ini kami akan melakukan praktek bioteknologi dengan memanfaatkan metode fermentasi ragik untuk pembuatan tape ketan. So, stay tuned! Peranan jamur Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan tape ketan. Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah yang pertama, untuk mengetahui peranan jamur Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan tape. Yang kedua, untuk mengetahui proses fermentasi dalam pembuatan tape. Dan yang ketiga, untuk menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Landasan teori dalam membuat tape ketan. Pertama, bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup berupa bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Teori yang kedua, tape. Tape merupakan makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama orang Sunda. Tape ini dibuat dengan cara difermentasikan selama 2-3 hari dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae, Mucorchlamydosporus, dan Endomycopsis fibuligera. Teori ketiga, fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel yang sedang berada dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerob. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerob dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam butirat dan aseton. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada alat, yaitu ada wadah, saringan, sendok, dendang atau kukusan. Lalu ada wadah bertutup dan kain. Lalu selanjutnya ada bahan. Yang pertama ada 1 liter ketan hitam, 1/4 ketan putih, 1 butir ragi tape yang masih baru atau baru dijemur. Cara kerja. Yang pertama, campur ketan hitam dan putih dalam baskom. Cuci bersih lalu rendam kurang lebih 3 jam.
Letakkan di wadah yang kering yang dialasi dengan daun pisang. Yang keenam, parut atau haluskan ragi tape, ayak di atas ketan yang sudah dingin sampai rata. Kesimpulannya antara lain, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tape adalah suhu, keasaman, oksigen, dan ragi. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol oleh jamur Saccharomyces cerevisiae sehingga ketan menjadi lunak, berair, manis, dan berbau alkohol. Dalam proses fermentasi, ketan yang sudah ditaburi ragi tapai harus disimpan dalam wadah yang kedap udara dan selama proses fermentasi disarankan untuk tidak terlalu sering dibuka. Dan dalam membuat tape ketan hitam, diusahakan tidak menggunakan ragi yang terlalu banyak agar tape ketan tidak menjadi pahit. Pembuatan tape ketan hitam dilakukan dengan proses fermentasi dan dibantu oleh jamur yang tersimpan dalam ragi. Proses fermentasi pada tape ketan terjadi selama 3-4 hari. Hasil pengamatan tape ketan hitam. Sebelum diberi ragi, tape ketan hitam belum matang. Rasanya pahit, tidak tercium aroma, warnanya hitam keunguan, serta tidak memiliki kadar air. Setelah tape ketan hitam diberi ragi, pada hari pertama, tape ketan hitam belum matang. Tidak ada rasa, tidak tercium aroma, warnanya hitam keunguan, serta